Deteksi outlier. Risti Nurisa dan Nur Hikmah. Definisi outlier. Outlier adalah titik data yang secara signifikan berbeda dari pola umum atau tren dalam kumpulan data. Secara lebih spesifik, outlier adalah nilai yang secara ekstrim jauh dari nilai-nilai lain dalam kumpulan data dan bisa menjadi penyimpangan yang signifikan dari pola umum yang diamati. Manfaat deteksi outlier. Berikut adalah beberapa manfaat dari deteksi outlier, yaitu identifikasi kesalahan atau ketidakberesan, mendeteksi pola yang tidak biasa, meningkatkan keputusan bisnis, dan lain sebagainya. Penyebab adanya outlier. Berikut adalah beberapa penyebab adanya outlier, yaitu kesalahan pengukuran, variabilitas alami, peristiwa langka atau tidak biasa, dan lain sebagainya. Skema analisis outlier. Skema analisis outlier melibatkan langkah-langkah seperti pemahaman data, visualisasi untuk mengidentifikasi pola, pemilihan metode deteksi outlier, dan lain sebagainya yang dapat dibaca pada layar. Pendekatan outlier. Berikut adalah beberapa pendekatan outlier, yaitu pendekatan statistik, pendekatan grafis, pendekatan model, dan pendekatan interaktif. Pendekatan grafis outlier. Pendekatan grafis outlier memanfaatkan visualisasi data untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang ekstrim atau tidak biasa dalam data. Contoh pendekatan grafisnya dapat dilihat pada layar. Kekurangan outlier. Sensitivitas terhadap metode, tidak memperhitungkan konteks, kesalahan identifikasi, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dibaca pada layar. Masuk ke contoh kasus. Data yang digunakan adalah data harian volume perdagangan unit saham Apple Inc. dalam satuan juta di sepanjang tahun 2023. Jumlah data yang digunakan sebanyak 250 data. Langkah pertama, membuat statistika deskriptif untuk mengetahui informasi data dan visualisasi dengan box plot. Dari box plot terdapat beberapa titik data harian yang berada jauh di atas nilai maksimum yang mana terindikasi sebagai data outlier. Adapun visualisasi dengan histogram, data volume perdagangan unit saham Apple cenderung berpusat di kiri dan tidak simetris. Ini menandakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal dan terdapat outlier pada data. Selanjutnya, melihat kestasioneran data dengan time series plot. Dapat dilihat bahwa data harian volume perdagangan unit saham Apple Inc. cenderung tidak stasioner karena data mempunyai fluktuasi atau tersebar membangun pola melebar. Lalu pemeriksaan stasioner dengan melihat pola ACF dan PACF plot. Dapat dilihat bahwa data harian volume perdagangan unit saham Apple Inc. di sepanjang tahun 2023 diduga belum stasioner. Selanjutnya, pemeriksaan stasioneritas data dalam variansi. Berdasarkan box yang berada di sebelah kiri, diketahui bahwa data diperoleh nilai lambdanya sebesar minus 0,63 yang berarti bahwa data belum stasioner dalam variansi. Kemudian setelah ditransformasi, dapat dilihat berdasarkan box di sebelah kanan, diketahui bahwa data diperoleh nilai lambdanya sebesar 0,99 yang berarti bahwa data sudah stasioner dalam variansi. Kemudian pemeriksaan stasioneritas data dalam rata-rata dapat dilihat dari plot ACF data setelah ditransformasi menunjukkan bahwa data mengalami dice down, sehingga dapat diasumsikan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik uji augmented Dickey-Fuller test. Diketahui bahwa nilai p-value sama dengan 0,4372 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan bahwa data tidak stasioner dalam rata-rata. Maka perlu dilakukannya differencing satu kali pada data harian volume perdagangan unit saham Apple Inc. di sepanjang tahun 2023. Lalu menentukan pemodelan sementara. Secara visual dapat dilihat bahwa plot ACF mengalami cut-off setelah lag 1. Maka order key yang memungkinkan yakni 0 dan 1. Kemudian dari plot PACF mengalami cut-off setelah lag 4. Maka order P yang memungkinkan yakni 1, 2, 3, dan 4. Lalu, dari order yang diketahui model yang mungkin untuk digunakan yakni ARIMA 0, 1, 1, ARIMA 1, 1, 0. ARIMA 1, 1, 1, ARIMA 2,
1, 0. Arima 2, 1, 1. Arima 3, 1, 0. Arima 3, 1, 1. Arima 4, 1, 0. Arima 4, 1, 1. Berikut bentuk model Arima sementara, model selanjutnya, dan slide model terakhir. Kemudian melakukan uji signifikansi dan estimasi parameter dapat dilihat dari tabel bahwa model yang signifikan adalah Arima 0, 1, 1. Arima 1, 1, 0. Arima 1, 1, 1. Arima 2, 1, 0. Arima 3, 1, 0. Arima 4, 1, 0. Lalu pemeriksaan dengan Mailhat plot white noise dan uji normalitas residual didapat model yang signifikan adalah Arima 1, 1, 0 dan Arima 2, 1, 0. Selanjutnya dihitung nilai Z-score dan dibuat grafik. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa nilai Z-score yang berada di atas batas atas, yaitu nilai ke-23.106.148 dan 241 yang berarti bahwa nilai tersebut merupakan outlier. Kemudian untuk melakukan deteksi outlier akan digunakan model yang memiliki parameter signifikan. Pada pengujian kali ini terdapat dua model yang memiliki parameter signifikan. Karena terdapat dua model yang signifikan, peneliti sepakat untuk menggunakan model dengan nilai AIC dan MAPE paling kecil dan menganggap bahwa model tersebut sebagai model terbaik untuk data saham Apple. Langkah terakhir melakukan analisis deteksi outlier untuk Arima 1, 1, 0 diketahui bahwa pengamatan tersebut memiliki tipe innovational yang artinya bahwa outlier yang mempengaruhi beberapa amatan setelah terjadinya outlier ini, sehingga mengakibatkan terganggunya susunan time series. Thanks for watching. Sekian video penjelasan deteksi outlier dari kami berdua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.